langit dan bumi di hari Asyura, dan Asyura itu ada di bulan Muharram. Yang pertama itu cita-cita Rasulullah. Sebenarnya kalau nanti tahun depan saya itu usia diberikan lagi usia oleh Allah, tanggal 9-nya akan berpuasa juga. Itu jelasnya. Jadi salah satu manfaat seseorang banyak menahan makan atau terbiasa lapar, itu kebaikan akan mudah dicerna, dimasukkan, dipraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat taman semua, kembali lagi kita di Tanya Ustadz. Suatu program yang insya Allah akan memberikan ilmu-ilmu baru kepada kalian semua. Di sini tentunya saya tidak akan sendiri, akan ada narasumber yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan ke beliau. Narasumber sudah ada di tempat ini, jadi mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak melihat Ustadz di bangku ini untuk mengisi Tanya Ustadz. Apa kabarnya, Tad? Alhamdulillah. Ya mungkin panitia penyelenggara acara ini mempersilahkan juga ustadz-ustadz yang lain ikut serta menyumbangkan pemikirannya, dan saya bersyukur luar biasa. Alhamdulillah ya, Tad. Dan ya alhamdulillah bisa lagi ngobrol sama Ustadz nih di acara Tanya Ustadz yang tentunya insya Allah akan memberikan wawasan-wawasan baru kepada para sobat Salman yang nonton video ini. Nah, Tad, menurut kalender Islam kita tuh sedang ada di bulan Muharram gitu. Nah, jadi akan sedikit bukan sedikit sih. Tema utamanya akan membahas tentang bulan Muharram ini. Nah, mungkin langsung ke pertanyaan pertama ya, Tad. Dari semua bulan kan ada beberapa bulan yang suci dan mulia seperti Ramadan, Idul Adha dan semacamnya. Nah, ternyata Muharram juga termasuk gitu kan. Itu tuh mengapa sih? Mengapa bulan Muharram dianggap sebagai salah satu bulan suci atau mulia dalam Islam, Tad? Kalau menurut saya, di samping kita meyakini nas dari Al-Quran bahwa Muharram adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi lainnya adalah karena di bulan Muharram ini ada hari Asyura, di mana hari itu berdasarkan kitab-kitab yang saya baca, banyak peristiwa yang luar biasa. Mungkin kalau saya bacakan ya, di bulan Muharram, khususnya di tanggal 10 Asyura ini, saya baca, khalaqallahu ta'ala samawati wal ardina yauma Asyura. Allah menciptakan langit dan bumi di hari Asyura, dan Asyura itu ada di bulan Muharram. Wa khalaqal jibala yauma Asyura. Allah menciptakan gunung pun juga di hari Asyura, dan Asyura itu ada di bulan Muharram. Kemudian dari sisi sejarah-sejarah yang saya baca pun juga, diantaranya seperti Nabi Adam diterima taubat itu di hari Asyura, dan hari Asyura ada di bulan Muharram. Kemudian nabi-nabi yang lain diumpulkan oleh Allah. Ini panjang sekali riwayatnya atau keterangannya. Pokoknya bulan Asyura, hari Asyura ada di bulan Muharram. Jadi secara tidak langsung keunggulan satu hari bisa memenuhi satu bulan itu, sehingga bulan itu menjadi bulan yang termasuk yang bulan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadi kenapa bulan Muharram menjadi salah satu yang mulia dan suci itu tuh karena ada hari Asyura itu. Hari Asyura. Di mana hari Asyura itu mempunyai riwayat yang panjang banget gitu. Mungkin kalau kita analogi dalam kegiatan nasional di negara Indonesia, di Agustus kan ada 17 Agustus, ya kan? Padahal kita terfokus ke 17 Agustus. Ternyata hari-hari yang lain, tanggal-tanggal lain ikut ramai. Dari mulai Juli sekarang kita para pemuda ngumpulkan dana untuk Agustusan. Setelah Agustusan masuk ke September pun juga masih pengaruh. Padahal yang jadi inti itu adalah 17 Agustus. Kalau pemahaman saya mungkin seperti itu. Jadi ada Asyura, dan Asyura di tempat adalah bulan Muharram, sehingga bulan Muharram itu menjadi bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi kan ngebahas tentang hari Asyura ya, tanggal 10 Muharram itu tuh. Iya.
di mana karena kemuliaan hari itu juga kita dianjurkan untuk berpuasa gitu kan. Iya. Nah, apa saja keutamaan berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu atau hari Asyura menurut ajaran Islam itu? Kalau berdasarkan di dalam suatu hadis, itu kan, menjadi ampunan 1 tahun, ya, menjadi ampunan, 1 tahun. Kalau saya baca di hadisnya, eee, "Ini la ahtasibu 'alallahi ayyukaffiras sanah." Rasul, mengajukan kepada Allah supaya, puasa Asyura ini menjadi, punya hikmah mengampuni dosa 1 tahun, ya kan? Jadi itulah. Kemudian dari sisi yang lainnya, ya banyak akhlak-akhlak para nabi, para rasul di hari Asyura itu ketika mendapat kemenangan, mereka islami, melaksanakan atau mensyukuri kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya puasa Asyura itu, kita secara tidak langsung berkehendak ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah. Kepribadian akhlak itu seperti yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul, di ketika dapat kemenangan di hari Asyura itu. Nah, ternyata ya seingat saya gitu, selain tanggal 10 Muharram disarankan juga untuk berpuasa tanggal 9 Muharramnya ya, Ted? Ya. Itu hari Tasu'a. Nah, itu tuh mengapa jadi disarankan untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram itu, Ted? Yang pertama itu cita-cita Rasulullah. Sebenarnya kalau nanti tahun depan saya itu usia, diberikan lagi usia oleh Allah, tanggal 9-nya akan berpuasa juga. Mungkin kalau dalam pemikiran saya seperti beginilah. Kalau seseorang dikasih puasanya itu pas di hari yang pentingnya, tanpa ada latihan sebelumnya, nah mungkin agak Persiapan. kurang persiapan. Tapi kalau seharinya sudah terbiasa puasa dan merasakan kenikmatan, keenakan, berpuasa di hari sebelumnya, nah di hari intinya apalagi akan terasa lebih semangat berpuasa, kemungkinan kalau menurut pemahaman saya seperti itu ya. Makanya, Tasu'a itu menjadi cita Rasulullah untuk, bisa melaksanakan puasa. Jadi disarankannya tanggal 9 tuh salah satu riwayatnya karena cita-cita Rasulullah juga gitu kan. Itu secara syar'inya, dalil syar'inya, secara kalau logikanya menurut saya mungkin sebagai latihannya ya. Yang itu bukannya sekedar latihan, pasti Allah memberikan pahala yang luar biasa. Ya mungkin dari sisi yang lain, kenapa hari ke-9 dianjurkan juga berpuasa, ini dalam salah satu riwayat, "Sumu, berpuasalah kalian at-tasi'a di hari ke-9, wal asyira dan hari ke-10. Tujuannya wa khaliful yahuda." Jadi kalian, bedakan oleh kalian, puasa kita dan puasa orang Yahudi. Di mana, eee, di hari Asyura itu kan orang-orang Yahudi pun juga berpuasa. Nah, kita punya ada yang spesialnya, yang membedakan umat Nabi Muhammad dengan mereka orang-orang Yahudi. Itu mungkin, eee, dalam satu riwayat kenapa Tasi'a, hari ke-9 pun juga dianjurkan untuk berpuasa. Nah, sebenarnya dari semua rangkaian kegiatan yang ada di bulan Muharram ini gitu, ya berpuasa gitu, ada apa hikmahnya dan manfaat spiritual yang bisa didapatkan dari berpuasa di bulan Muharram? Seperti yang saya tadi katakan, seperti di sini ada contoh Nabi Nuh diselamatkan waktu naik perahu ya. Kemudian beliau berpuasa. Ada di sini syukron, karena rasa bersyukur kepada Allah. Kemudian di riwayat yang lain pun juga ada, Nabi apa nih? Jadi ketika mendapatkan satu kemenangan, beliau bersyukur. Jadi puasa Asyura ini puasa yang secara sejarahnya di mana umat Islam banyak mendapatkan kemenangan, keunggulan, ya. Maka puasa Asyura yang diharap spiritual dari situ adalah satu, ningkat iman dan Islam seperti para nabi dan rasul yang ketika itu mendapatkan kemenangan di 10 Asyura, dan yang kedua adalah
bersyukur atas nikmat Allah itu betul-betul secara syar'i ya, atau dari sisi lain niatnya supaya kita itu ketika mendapatkan kemenangan apapun juga yang baik dan halal, itu yang pertama dilakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin dari sisi ininya ya. Masya Allah. Jadi eh, ya tentunya bakal banyak hikmah dan manfaatnya dari berpuasa selain bukan karena di bulannya doang gitu, tapi karena emang kegiatan berpuasa juga udah memberikan manfaat dan hikmah bagi spiritual orang yang melakukannya Iya, gitu. iya, iya. Seperti yang biasa kita tahu bahwa puasa tuh mencegah hawa nafsu gitu kan. Atau mungkin kalau kita kaitkan dengan pendapat Imam Al-Ghazali, Mm. seseorang yang dalam kehidupannya sering, menahan makan aliasnya biasa Ya, latihan lapar, dalam artian syar'i adalah biasa berpuasa, berpuasa. itu, tabiat atau didikan-didikan agama yang baik itu akan mudah Mudah diresap. masuk ya, mudah diresap, mudah dipraktekkan. Kalau saya kaitkan dengan, pendapat Imam Al-Ghazali seperti dalam kitab Minhajul Abidin, itu jelasnya. Jadi salah satu manfaat seseorang banyak menahan makan atau terbiasa lapar, itu kebaikan akan mudah dicerna, dimasukkan, dipraktekkan. Sebaliknya, kemaksiatan, pikiran-pikiran jelek dan sebagainya itu akan sulit masuk ke dirinya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin pun juga dijelaskan, salah satu cara menahan supaya setan tidak masuk ke badan kita, tidak menggoda kita adalah banyaklah lapar ya, dalam artinya adalah melaksanakan puasa. Salah satunya adalah puasa Asyura ya. Ini di sini ada keterangan yang mungkin bisa menambah juga tentang keterangan keunggulan hari Asyura ya, bulan Muharram umumnya, Asyura pada khususnya. Fakulu waktin min hadzil auqati karomatun. Seluruh waktu yang ada pada hari Asyura itu merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu taala li hadzil ummah. Allah jadikan untuk umat ini, maksudnya umat Nabi Muhammad ya, litakfiri dzunubihim. Satu, fungsinya menghapus dosa, wa tathhiri khotoyahum, dan membersihkan kesalahan-kesalahannya. Ini menurut Syekh Faqih dalam salah satu kitabnya yaitu Tambihul Ghafilin. Itu mungkin sekedar tambahan ya. Nah, itu sahabat sama semua, ya tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz bahwa kenapa bulan Muharram menjadi salah satu bulan yang suci dan mulia itu karena ada hari Asyura, yaitu yang bertepatan di tanggal 10 Muharram itu. Nah, di sana kita disunahkan untuk melakukan berpuasa dan keutamaannya yaitu menghapus dosa 1 tahun. Ya 1 tahun. Kemudian membersihkan kesalahan-kesalahan diri. Dan di hari seluruh Asyura itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari itu tuh banyak banget kemuliaannya. Iya, berarti kalau dihitung jam 24 jam, 24 jamnya itu semua mulia. Kalau dari udah 1 jam jadi 60 menit, 60 menit itu semuanya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keunggulan. Ya, jadi kalau diperkecil lagi semua sampai ke detiknya itu adalah banyak kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan seseorang itu diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sahabat semua. Selain hari Asyura di mana tanggal 10 Muharram juga ada hari Tasu'a. Itu tanggal 9 Muharram yang dimana itu jadi salah satu cita-cita yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya untuk kita sebagai umatnya disunahkan juga di tanggal 9 itu. Jadi ada dua hari, tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Lalu, ya seperti yang kita sudah tahu juga, manfaat dari puasa tuh banyak banget lah gitu, untuk kesehatan gitu, spiritual juga kita. Jadi kita tidak gampang tergoda gitu, karena ketika berpuasa, setan itu tidak bisa masuk ke peredaran darah kita ya. Iya. Nah, begitu sobat Saman semua. Semoga informasi yang disampaikan di episode hari ini bisa bermanfaat buat kalian buat mempersiapkan diri untuk
Muharram tahun depannya atau Muharram sekarang itu memperbanyak ibadah dan semacamnya, memperkuat iman gitu. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya di video Ustadz hari ini dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.